Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ya, Mak? Ya? Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini pelajarannya apa? Al-Quran hadis. Wih, dibuka LKS-nya. Bab 2. Al-Quran hadis. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Di sini kita akan belajar bab 2 konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Hidup. Hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya Bapak akan menceritakan sedikit tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab pada waktu itu menjadi khalifah pernah sangat marah ketika melihat orang yang hanya berada di masjid iktikaf tetapi mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Ia rajin beribadah, tapi untuk kebutuhan sehari-hari ia menggantung kepada keluarganya atau kepada saudaranya. Beliau kemudian Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada seseorang yang berada di masjid itu. Ia bertanya, kenapa kamu berdiam di masjid dan tidak bekerja untuk mencari rezeki dari Allah? Kemudian orang itu menjawab, wahai Khalifah, kebutuhan sehari-hariku sudah dipenuhi oleh saudara saya. Karena itu hidupku hanya untuk Allah. Kegunaan sehari-hariku untuk sholat dan membaca Al-Quran serta iktikaf di masjid. Mendengar jawaban seseorang di masjid itu, Khalifah Umar sangat marah. Kemudian beliau berkata, kalau begitu pahala saudara mau lebih besar dari pahalamu. Kenapa? Kenapa sebabnya? Sebabnya orang itu menjalankan ibadah. Kenapa? Sebab orang itu menjalankan ibadah di masjid seperti ini tanpa ada bantuan dari saudaranya atau makan dari saudaranya, dia tidak akan bisa mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebab kamu tidak mungkin bisa menjalankan ibadah di masjid seperti ini tanpa ada bantuan dari saudaramu yang setiap hari bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan kebutuhanmu.
untuk ini. Apa yang menyebabkan Khalifah Umar marah? Apa? Kamila. Perintah apa? Khalifah Umar apa? Kenapa? Khalifah Umar marah karena orang itu berdiam di masjid, tidak mau bekerja. Ya, karena dia berpikir hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, mengapa pahala orang ibadah justru sedikit dibanding orang yang bekerja pada cerita ini? Kenapa? Nah, ini karena dia itu selalu memikirkan akhirat dan tidak menjalankan kehidupan di dunianya. Apakah pengertian konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat? Konsep keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat itu ketika kita di dunia, kita itu mampir, kata orang dulu tuh mampir ngombe. Mampir ngombe lah. Untuk kehidupan selanjutnya kita itu hidup kekal di akhirat. Makanya dari itu kita itu harus memperbaiki diri untuk menuju kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Di dunia kita harus berbuat baik, tidak boleh tamak seperti pelajaran yang kemarin, tamak, serakah, dengki dan sebagainya itu tidak boleh. Harus, dan kita tidak boleh, kan kemarin kan tamak itu dia itu rakus, serakah dengan dunianya, hartanya. Kalau sekarang, kalau di cerita ini dia itu akhirat selalu tidak mementingkan dunianya. Kebalikannya apa itu pelajaran ini kemarin. Makanya keseimbangan kita itu di dunia kita ya menjalankan apa yang perlu dituju untuk menuju ke kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Untuk menurut agama, Islam adalah agama yang menganjurkan adanya keseimbangan antara kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Dunia adalah jembatan menuju kehidupan akhirat. Kita tidak boleh mementingkan kehidupan dunia saja, karena dunia itu sementara. Sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal dan merupakan tujuan akhir hidup di manusia. Nah, di era globalisasi ini, manusia banyak yang salah mengartikan kebahagiaan. Kebahagiaan hidup hanya diukur dari kesuksesan hidup di dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Dan kita sudah memang bekerja keras, terus kita jangan sampai lupa dengan agama dan Allah. Ya, kita tidak boleh. Hal ini sangat berlawanan dengan anjuran Nabi Muhammad SAW tentang keseimbangan hidup di akhirat. Dalam pembacaan kali ini akan membahas hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan perilaku untuk menjaga keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Konsep kehidupan dunia dan di akhirat. Yang pertama, hadisnya laisa bihairikum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratuhu li dunyahu hatta yusibba minhuma jami'an fa inna dunya balagun li akhirati wala takunu kallan 'alan nas. Rawahu Ibnu As-Sakur an Anas. Untuk yang kedua, untuk hadis yang kedua, al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabu ilallah minnal mu'minid dhaifin wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'ini billah wala ta'jiz. Rawahu Muslim
An Abi Hurairah. Terjemahan hadis pertama yaitu, bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya, sehingga dapat seimbang lah antara dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kehidupan di dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan di akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Jadi ketika kita hidup di dunia itu jangan menjadi beban orang lain. Seperti cerita tadi, beribadah menuju kehidupan di akhirat, akan tetapi dia tidak mementingkan hidup di dunia. Untuk arti yang hadis yang kedua, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Mukmin yang kuat dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, akan tetapi sesuai masing-masing kebaikannya, baik di agama dan baik juga di kehidupan sehari-hari. Hadis yang pertama, hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas, mengandung beberapa pelajaran yang perlu dicermati. Ada pun beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari sabda Nabi tersebut ialah: 1. Tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhiratnya hingga melalaikan kehidupan di dunianya. Begitu pula sebaliknya, mengejar kehidupan dunia hingga melupakan akhirat juga bukanlah hal yang baik. Yang kedua, yang terbaik dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kehidupan dunia perlu diperhatikan bukanlah sebagai tujuan hidup, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan di akhirat. Tadi kan sudah Bapak terangkan, di kehidupan itu di dunia hanya bertujuan menjalankan perjalanan lah. Di dunia kita hidup di dunia itu perjalanan menuju ke kehidupan ke akhirat, kehidupan selanjutnya yang kekal. Yang keempat, dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Yang kelima, agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan bagi orang lain. Maka wajib bagi umat Islam berusaha dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hidup sendiri, sehingga tidak akan menjadi beban orang lain. Kandungan hadis, beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ialah: A. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Kedua, hadis ini merupakan motivasi bagi umat Islam untuk menjadi umat yang kuat. Kuat yang dimaksud adalah kuat dalam berbagai hal, diantaranya ialah Nah, di sini manusia akan diberi kekuatan oleh Allah
jika menjalankan kehidupan di dunia seimbang dan di akhirat juga, menjalankan kehidupannya seimbang di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kuat iman. Kuat iman yaitu imannya teguh dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, kuat ilmu. Kuat ilmu yaitu memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas, sehingga dengan ilmunya itu akan dapat memperjuangkan Islam dengan benar dan dapat bermanfaat bagi sekitarnya dan keluarganya dan lain sebagainya. Yang ketiga, kuat ekonomi. Kuat yaitu hidup kecukupan, sehingga akan dapat memperjuangkan Islam dengan mudah karena ditopang dengan harta yang cukup. Jika kita bekerja, kita mendapat gaji yang mungkin menurut sampean tidak seberapa, itu kita harus bersyukur agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kuat semangat, yaitu memiliki semangat yang kuat dalam segala aspek kehidupan. Dengan semangat ini berarti telah memiliki modal yang besar untuk mencapai kejayaan Islam. Yang kelima, kuat fisik, yaitu badan sehat dan tidak sakitan. Dengan badan yang sehat ini akan dapat menopang terhadap perjuangan Islam. Nah, kita itu harus menjaga kesehatan, mumpung di rumah jangan lupa ya olahraga, kesehatannya itu dijaga karena sekarang ada apa? Mbak Rona. Iya, Mbak Rona. Kita harus menjaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Memperhatikan uraian tersebut, maka tidaklah berlebih. Dan kalau dikatakan bahwa seseorang mukmin yang kuat merupakan aset yang besar dan syarat bagi tercapainya kejayaan Islam. Karena itu, mukmin harus memiliki semangat yang kuat untuk berusaha mencapai cita-citanya yang mulia. Agar cita-cita mulia dapat tercapai, maka selain harus berusaha dengan semangat yang tinggi, setiap mukmin wajib berdoa dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengajarkan tentang apa? Keseimbangan dalam perhatiannya terhadap kehidupan dunia dan Akhirat. Jadi tidak benar meninggalkan dunianya demi kepentingan akhiratnya. Itu pula sebaliknya. Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban orang lain. Ini berarti mendorong untuk hidup mandiri. Untuk kandungan hadis yang kedua, mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu meminta pertolongan pada Allah, sehingga akan menjadi orang mukmin yang kuat. Karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Nah, kesimpulan yang kita ambil setelah memperhatikan kandungan dua hadis itu ialah bahwa setiap muslim harus memiliki perilaku dan kehidupan sehari-hari sebagai berikut, yaitu berusaha menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Yang kedua, berusaha untuk menjadi orang mukmin yang kuat dalam segala bidang. Yang ketiga, mempunyai semangat yang tinggi dalam meraih sesuatu yang bermanfaat dan mulia. Yang keempat, mempunyai semangat yang tinggi dalam meraih sesuatu yang bermanfaat dan mulia. Yang keempat,
selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Yang kelima, mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya. Yang keenam, tidak mau meminta-minta dan menjadi beban orang lain. Untuk yang pertama, berusaha menyeimbangkan antara urusan dunia dan di akhirat. Kita harus berusaha semasa hidupnya itu seimbang dengan dunia dan akhirat. Kita juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketika anak-anak kelak sudah dewasa, kita harus bekerja ya, dengan main game terus. Untuk yang kedua, berusaha untuk menjadi orang mukmin yang kuat dalam segala bidang. Kita itu harus berpengalaman terus segala bidang. Ya, kalau ada yang ya, Mbak Mila, cita-citanya apa? Nah, kalau kita sudah mempunyai bakat, kita harus menekuni bakat itu. Jangan lupa ketika sudah berhasil atau sukses, jangan sampai lupa dengan agama. Ketika kita berjalan untuk mencapai tujuannya, kita harus ikhtiar untuk berdoa untuk menuju kesuksesan. Yang ketiga, mempunyai semangat yang tinggi dalam meraih sesuatu yang bermanfaat dan mulia. Yang keempat, selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal, dalam segala hal. Nah, kita harus apa-apa itu ya harus meminta pertolongan kepada Allah sebelum bekerja atau sebelum belajar. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Ketika belajar, kita harus meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa paham dengan pelajaran yang kita belajar. Biar dipermudah ya Pak. Iya. Ini akibatnya. Ini akibatnya hidup keseimbangan antara dunia dan di akhirat. Dampaknya positif. Yang pertama akan tercapai. Sebelum materi dari ini kita akhiri, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.